Selamat pagi anak ibu, apa kabar? Tentu kabar anak ibu semuanya sehat. Minggu lalu ibu sudah terangkan ini gereja sebagai umat Allah yang baru, ya. Nah, seperti ini bagian B, gereja, gedungnya atau orangnya, ya. Setelah 40 hari 40 malam Yesus naik ke sorga, hari yang ke-50 Yesus datang ke dunia ini dengan rupa yang lain, yaitu pada hari yang ke-50 ataupun hari turunnya Roh Kudus. Ke-12 murid Tuhan Yesus itu dihinggapi ya oleh lidah-lidah api. Lidah api ini ya. Roh Kudus, tanda-tanda kedatangan Roh Kudus itu ada suara angin tiupan yang kencang dan lidah api ya, datang ke kepala murid-muridnya sehingga mereka dapat mengucapkan berbagai macam bahasa. Pada saat itulah mulai terbentuknya gereja. Orang yang percaya pada zaman itu setelah ke-12 murid Tuhan Yesus itu diurapi oleh Roh Kudus, orang yang percaya bertambah, bukan hanya murid Tuhan Yesus saja, tetapi bertambah menjadi 120 orang. Pada saat mereka disaksikan oleh orang banyak dari satu tempat ke tempat yang lain, menyaksikan Roh Kudus turun, ya. Ada datang dari Galilea, ada dari Yudea, dari mana saja mereka datang. Mereka mengatakan bahwa ke-12 murid Tuhan Yesus itu adalah sedang mabuk anggur, tetapi ternyata tidak. Mereka diurapi oleh Roh Kudus, ya. Nah, itulah tanda-tanda kedatangan Roh Kudus. Pada saat itu salah satu murid Tuhan Yesus yang berani bersaksi adalah Petrus. Dia bersaksi bahwa apa yang dikatakan Petrus, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Sehingga setelah Petrus berkhotbah, orang yang percaya itu bertambah menjadi 3.000 orang. Sekarang bagian C, makna gereja. Gereja sesungguhnya berasal dari kata gereja. Dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, igreja. Ya. Kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang punya arti yang sama, yaitu gereja. Kata iglesia dapat ditelusuri kembali dengan kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, ek dan klesia. Eklesia artinya adalah orang yang dipanggil keluar, ya. Orang yang dipanggil keluar, ya. Keluar dari mana? Dari lingkungan keluarganya, seperti Abraham. Dia dipanggil keluar dari sanak saudaranya. Apa kata Tuhan kepada Abraham? Hai Abraham, pergilah ke negeri yang akan kujanjikan kepadamu. Ya, tinggalkanlah semua sanak saudaramu. Jadi kita itu dipanggil dari mana? Kita itu dipanggil dari perbuatan-perbuatan kita yang lama, ya. Dahulu kita berbuat dosa, sekarang kita keluar dari tempat itu, yaitu pergi ke pelayanan, yaitu mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Bagian D, umat Allah yang baru, ya. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel. Oleh sebab itu, kaum Israel itu disebut adalah umat Allah yang baru karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Itu sebabnya ya Nabi Yeremia menubuatkan ya bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, juru selamat manusia. Gereja perdana terbentuk sebagai koreksi atas hukum atas umat Israel yang menjadikan Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Ya. Jadi
Dahulu, gereja perdana ini terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel yang menjadikan hukum Taurat itu sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Ya, itu pada zaman Perjanjian Lama, ya. Jadi, beberapa kamu dapat ketahui bagaimana pergumulan gereja. Ada bermacam-macam pergumulan gereja. Gereja yang terbuka. Gereja yang terbuka ini adalah gereja yang bagaimana? Dia menerima, gereja perdana itu menerima dari sudut manapun manusia, dari daerah manapun manusia, dari suku manapun manusia. Tidak membeda-bedakan, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang miskin, baik orang kaya, baik orang yang bagaimanapun diterima, mau yang keriting, mau yang bagaimana, semua diterima oleh Tuhan. Itulah namanya gereja yang terbuka. Dia tidak membeda-bedakan. Itulah pergumulan gereja. Yang kedua, pergumulan gereja adalah pemahaman tentang ajaran yang benar. Ya. Kenapa ini adalah suatu pemahaman tentang ajaran yang benar ini adalah sebagai pergumulan gereja? Karena gereja-gereja itu apabila gereja itu didirikan atas kesukuan, mereka menganggap dirinya lebih benar, ajaran mereka lebih benar. Itu sehingga mereka menganggap mereka itu lebih benar di hadapan Tuhan. Itulah pergumulan salah satu yang dihadapi oleh gereja, adalah gereja-gereja kesukuan. Ya. Yang ketiga, apa pergumulan gereja? Gereja yang gagal menjadi teladan. Contohnya, ya, ini di India. Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh kemerdekaan India. Seiring membaca Alkitab, khususnya kitab Injil Matius, ia sangat tertarik oleh ajaran-ajaran Yesus yang terdapat dalam khotbahnya di bukit. Ya. Mahatma Gandhi datang ke India, yaitu mempertahankan, ya, adalah tokoh kemerdekaan India. Karena apa? Zaman dahulu orang yang berkulit putih itu diasingkan, dijauhi, tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang berkulit putih, tidak boleh menikah dengan orang yang berkulit putih. Oleh sebab itu, gereja menjadi gagal membentuk orang-orang India menjadi orang yang percaya. Ya. Percuma gereja di sana didirikan begitu besar. Kita lihat gambar ini, ya. Gereja itu mewah sekali dibangun, tapi jemaatnya makin lama makin habis. Yang dahulunya jemaatnya sampai jutaan orang, makin lama makin habis. Karena apa? Ada perbedaan, ya, tradisi, ada perbedaan ras di sini. Karena orang yang berkulit putih dengan berkulit hitam tidak boleh sama-sama tempat ibadahnya, sehingga gereja itu gagal di dalam pelayanannya. Yang keempat, hidup saling berbagi, ya. Jemaat perdana dahulu, ya, sewaktu Petrus berkhotbah, yang 3.000 orang, yang dari mulai 120 bertambah menjadi 3.000 orang, hidup mereka itu saling berbagi satu dengan yang lain. Mereka berani menyumbangkan hartanya, menyumbangkan hasil ladangnya yang dijualnya untuk demi orang lain. Mereka hidup berbagi, sama-sama senasib sepenanggungan. Jadi jemaat sekarang masa kini hidup berbagi itu sudah susah. Jadi itu adalah suatu pergumulan gereja, ya, suatu pergumulan gereja. Nah, jadi anak ibu, macam sekali yang dihadapi oleh gereja pada masa dahulu kala. Jadi anak ibu, dari pelajaran kita pada hari ini, ya, pelajaran kita pada hari ini tentang gereja, ya, gereja sebagai umat Allah yang baru. Oleh sebab itu, umat Israel disebut adalah umat Allah yang baru, karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini, anak ibu. Ibu harapkan kamu semuanya mencatat bab ini, ya. Ibu harap kamu buat catatan, ya.
Sekian dan terima kasih